Halo bro dan sis, melanjutkan series Master of the Air, ada update terbaru dari Apple TV. Minggu kemarin sempat dijadwalkan bahwa series ini akan beres tayang di bulan Februari. Sekarang jumlah beritanya dirubah jadi per satu episode saja per minggunya. Jadi series ini baru akan beres di pertengahan Maret, mungkin karena sambutan dari publik yang sangat bagus. Bahasan series ini akan tetap kita lanjutkan meskipun cuma per episode saja. Dan buat yang mau nyimak langsung semua episode, nanti di postingan terakhir akan kita bikinkan satu video gabungan dari semua episodenya. Kita simak saja sekarang episode yang ketiga. Demi merespon penyerangan dari pihak Nazi ke kota Norwich kemarin, pasukan sekutu kemudian menyiapkan sebuah serangan balasan. Penyerangan kali ini akan melibatkan jumlah armada yang terbesar yang pernah mereka kerahkan. Armada dalam 3 gugus tugas yang terdiri dari 376 pesawat bombers dan 240 pesawat tempur. Pasukan 100 Bomber akan berperan menjadi gugus tugas pertama yang ditugaskan untuk menyerang pabrik militer di Regensburg. Gugus 2 dan gugus 3 akan menyerang pabrik onderdil peralatan perang di Schweinfurt. Mayor Baumann dari Kesatuan 8 kemudian memaparkan strategi lengkapnya. Ketiga gugus tugas akan terbang secara serempak lalu berpisah di pertengahan Schweinfurt. Diperkirakan bahwa armada Luftwaffe hanya akan sanggup menghadang armada pertama. Saat mereka balik ke base untuk ngisi bahan bakar, gugus tugas 2 dan 3 bisa langsung menghajar Schweinfurt dan gugus tugas pertama menjatuhkan bomnya di Regensburg. Komandan memperkirakan bahwa pihak Jerman akan mencoba mencegat armada yang balik dari Regensburg menuju Inggris. Maka dari itu, gugus tugas pertama diperintahkan untuk langsung saja terus ke selatan menuju ke benua Afrika. Di sana, pasukan Prancis akan menyambut kedatangan mereka. Perkiraan cuaca untuk hari itu bahwa mereka akan menemukan kumpulan awan tebal di ketinggian 4.000 kaki. Namun untuk perjalanan balik menuju Afrika, cuaca diperkirakan aman sejahtera. Pasukan pun dilepas untuk bersiap melakukan penerbangannya. Namun pada pagi hari saat mereka hendak terbang, ternyata cuaca berkembang lebih buruk dari yang tadi diperkirakan. Kabut tebal telah turun menutup seluruh kawasan Abotrop Air Base. Pihak komandan memberikan instruksi bahwa penerbangan harus mengalami delay selama 30 menit. Pasukan pun mengisi waktu tunggu itu dengan berbagai kegiatan, melakukan doa, mendengarkan dongeng, bincang-bincang dan lain sebagainya. Sebagian menerima keputusan tersebut, sebagian lagi nyinyirin pihak komandan. Namun setelah setengah jam, kondisi ternyata masih belum berubah. Datanglah kemudian perintah berikutnya, pihak pusat mengkomando agar gugus tugas 1 segera terbang duluan. 2 gugus tugas lain akan menyusul belakangan. Dengan terpaksa, akhirnya Kolonel Harding memberikan instruksi agar pasukannya segera terbang meskipun tanpa kawalan armada lain. Ditembakkanlah flare hijau itu dan pasukan 100 Bomber segera bergerak mengikuti komando. Penerbangan pun dilakukan dan baru tiba di wilayah udara Belgia saja, mereka sudah mendapatkan serbuan bom flak pihak Nazi. Saat itu mereka tinggal 4 jam lagi menuju ke targetnya, namun 2 pasukan gugus tugas lain masih belum saja muncul. Para prajurit mulai gusar karenanya. Namun demikian, serbuan flak kali ini tidak sesengit seperti biasanya, sampai kemudian akhirnya datang serbuan sesungguhnya. Beberapa pesawat tempur Jerman datang melakukan serangan sporadis. Mereka mengincar rombongan paling belakang, di mana di sana pesawat bak sedang berada. Sebuah pesawat Jerman yang terkena tembakan kemudian mental dan menghajar bodi samping pesawatnya bak. Setelah diperiksa, kondisi bom site-nya masih aman, namun senapan mesinnya yang mengalami kerusakan. Melihat pesawat rekannya mulai oleng, Baki yang kali itu jadi pilot cadangan langsung turun ke kabin senjata. Ia berusaha ikut menghajar pesawat-pesawat Luftwaffe yang masih terus berdatangan. Formasi belakang pasukan yang lemah akhirnya berbuah korban. Satu pesawat bomber mengalami kerusakan,
para penumpangnya sudah meluncur dengan parasutnya masing-masing. Posisi pesawatnya Buck kini makin melemah. Satu pesawat lagi sudah kena hajar dan kini dalam kondisi tidak bisa dikendalikan. Roy sang pilot akhirnya memutuskan agar mereka meninggalkan pesawatnya. Para prajurit, kru dari pesawat itu, kemudian satu persatu meluncur dengan parasutnya masing-masing. Satu orang prajurit yang dijuluki sebagai The Babyface saat itu malah kejebak di kabin senjata. Rekannya yang bernama Quinn mencoba bantu membongkar pintu kabin itu, namun tidak berhasil. Pesawat yang rusak itu akhirnya mulai oleng, siap-siap terjun bebas. Quinn tidak punya pilihan lain selain membiarkan Babyface berkorban nyawa. Quinn berhasil meluncur keluar sebelum akhirnya pesawat itu meledak di udara. Pesawat yang tersisa di formasi belakang pada akhirnya bergabung dengan formasi di elemen atasnya yang dipimpin oleh Kurt. Serangan armada Luftwaffe belum berhenti. Kini sasaran mereka adalah jajaran pesawat paling bawah pimpinan Kurt. Pesawatnya Buck yang kali itu jadi bulan-bulanan. Shootersnya kena hajar lawan, demikian juga dengan satu mesin pesawatnya. Serangan juga diterima oleh pesawatnya Kurt. Para penembaknya ikut terkena tembakan, bahkan beserta co-pilotnya sendiri. Kondisi makin gawat. Kurt memeriksa, ternyata pesawatnya sudah tidak bisa tertolong. Ia menyuruh krunya agar segera loncat saja. Dicky sang co-pilot ternyata masih hidup. Kurt yang ingin menyelamatkan Dicky akhirnya coba nekat mendaratkan pesawatnya. Ia menabrakkan pesawat itu ke antara pepohonan di hutan, namun akhirnya tetap terjun bebas ke landasan. Meledaklah kemudian pesawat bomber bawaan Kurt Bidik. Setelah 5 jam dari waktu penerbangan gugus tugas 1, pihak komando barulah menerima laporan bahwa armada 2 dan 3 baru saja mengudara menyeberangi lautan Inggris. Sementara itu, sisa dari armada gugus tugas 1 semakin kewalahan menghadapi serangan lawan. Satu persatu pesawat bomber mereka berjatuhan dan ditinggalkan oleh para krunya. Setelah itu, kini giliran pesawatnya Buck yang mendapatkan serangan yang berikut. Semua kru masih selamat, namun tembakan tadi telah merusak sebagian mekaniknya. Co-pilot mengusulkan agar mereka cabut, namun Buck menahannya. Ia bersikeras tetap bertahan dalam misi selama pesawat mereka masih bisa diterbangkan. Terlihat kemudian bahwa armada Jerman pada turun untuk mengisi bahan bakarnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk mulai mengukur target peluncuran bom. 30 detik menuju lokasi target, 2 pesawat Luftwaffe masih saja datang untuk mengganggu. Setelah itu, tidak ada halangan lain, diluncurkanlah bom-bom tersebut menuju pabrik mekanik di Regensburg. Armada gugus tugas 1 berhasil menjalankan misinya dengan sukses. Sekarang tinggal melipir, cari jalan aman menuju ke wilayah Afrika. Quinn, si prajurit yang tadi meluncur dengan parasut, telah mendarat di sebuah desa di Belgia. Ia pun menemukan sebuah rumah, lalu datang menghampirinya. Gadis-gadis penghuni rumah itu sempat kaget melihat kehadirannya, namun mengetahui bahwa dia ini masih warga sekutu. Cewek itu pun mempersilahkan Quinn untuk masuk. Saat itu rombongan pesawat telah mencapai pegunungan Alpen di wilayah Italia. 5 jam perjalanan lagi menuju ke Aljazair. Pesawat para survivor masih berada terbang beriringan. Bucky melihat pesawat Buck berada tepat di belakangnya. Tidak lama kemudian, satu pesawat mulai oleng dan ditinggalkan oleh para penumpangnya. Pesawat Buck sendiri sudah mulai nggak stabil. Co-pilot mendesak agar mereka segera terjun saja, namun Buck tetap menolak. Tidak peduli bahwa pesawat lain ada lagi yang ditinggalkan. Cross yang kini nggak lupa minum antimo sangat terpukul melihat hancurnya pesawat Kurt. Tiba di perairan Mediterania, 2 jam lagi menuju ke Aljazair. Co-pilot memeriksa bahwa bahan bakar mereka tinggal bersisa 600 galon saja. Perhitungan dari navigator bahwa mereka sebetulnya perlu sekitar 750 untuk sampai dalam kecepatan sekarang.
Buck pun memberikan instruksi agar para kru membuang segala muatan yang memberatkan. Dibuanglah kemudian semua barang-barang itu, yang mana itu termasuk persediaan bom, Norden bombsight, cadangan mesiu dan turret bawah pesawat. Semua barang itu nyemplung ke dalam bentangan air. Di atas perairan ada lagi satu pesawat yang terpaksa parkir di lautan. Mereka masih berjarak 350 mil dari wilayah pantai. Buck sendiri masih pede untuk bisa sampai di tujuan. Di Belgia, saat Queen sedang diberikan makanan, datang kemudian kawanan pemberontak yang dibawa oleh si Mister pemilik rumah. Mereka kemudian menginterogasi Queen dan menyatakan bahwa kelompoknya bisa memberikan bantuan. Namun demikian, ia tetap memberikan pilihan. Queen bisa menyerah ke pihak Jerman untuk jadi tawanan perang dan berlindung dalam hukum perjanjian Jenewa. Ia bisa dibebaskan nanti seusai perang. Pilihan kedua adalah untuk melarikan diri balik ke Inggris. Namun resikonya, jika tertangkap, dia akan dianggap mata-mata dan beresiko mendapatkan eksekusi hukum mati. Rombongan pesawat telah tiba di wilayah pantai Afrika. Sekarang giliran Cross untuk mencari spot tempat pendaratannya. Ternyata lokasi itu masih berjarak sekitar 1 jam perjalanan ke depan. Kondisi agak mengkhawatirkan karena pesawat mereka sudah seret bahan bakar. Cross sangat yakin dengan perhitungannya. Setelah mengarungi perjalanan dalam kurun waktu itu, landasan terbang tersebut memang sudah mulai terlihat. Diperkirakan bahwa mereka akan tiba dengan aman. Dari bawah, sekelompok anak Aljazair sudah melihat pesawat-pesawat tersebut. Mendaratlah kemudian pesawat-pesawat itu dengan nyaman. Proses landing dilakukan tanpa kendala. Lokasi ini adalah wilayah Taregma di Aljazair yang saat itu masih menjadi koloni Prancis. Pesawat Buck yang kondisinya kritis adalah pesawat terakhir yang masih belum mendarat di landasan. Melihat kondisi pesawatnya yang sudah kehilangan beberapa mesin, Buck harus hati-hati dalam melakukan pendaratannya. Ia memilih untuk mematikan semua mesin saat mereka sudah berhadapan dengan jalur landasan. Untuk seterusnya, pesawat ini akan meluncur layaknya mesin glider yang tidak bermesin. Harus tepat waktu untuk mengeluarkan roda pesawatnya agar kecepatan tidak jadi terganggu. Saat ketinggian sudah di 100 kaki, barulah Buck mengeluarkan roda itu dan akhirnya pesawat ini bisa mendarat dengan akurat pada landasannya. Pesawat Buck adalah yang ke-11 dari 21 pesawat yang berangkat dari pangkalan di Inggris tadi pagi. Bucky segera datang menjemput, meskipun tanpa urakan, orang ini sangat perhatian terhadap teman. Meskipun saat itu dia belum tahu dengan kejadian yang telah menimpa Kurt. Seiring dengan itu, rekan lain pun datang untuk memberikan pertolongan terhadap kru yang terluka. Buck dan Bucky masih terus bisa berbarengan mengarungi momen perang ini. Petualangan yang lebih berbahaya masih akan diarungi oleh mereka beserta rombongan prajuritnya di 100 Bomber.